Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifil kitab wa muqatibil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fati wa barakati hadil kutubatil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ana malakul mauti masih Mbah. Terusannya kemarin Mbah. Belum Mbah, nggih. Halaman 22 Mbah. Halaman 22 Mbah. Di tengah-tengah. Dapat Bang Dori? Ketemu Mbah? Ya. Nian Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Nah, ini masih meneruskan ibaratnya ucapan malaikat maut ya, ketika datang kepada orang yang sedang sekarat, ya kan? Nah, kan ditanya, "Siapa kamu?" Nah, ngomong saya ini, ini terusannya. Wa ana dan adapun saya itu malakul mauti, malaikat mati. Malaikat mati yang mana? Alladzi yaitu malaikat mati. Qad afna itu, ya betul Bang. Qad afna itu yang sudah merusak siapa saya minal quruni dari masa-masa al-madiyah yang sudah lewat. Man itu orang-orang, man rupanya orang-orang, wa yang adapun orang tersebut itu aksaro, yang lebih banyak apanya kekuatannya mingka darimu. Aku ini adalah malaikat maut yang sudah merusak orang-orang yang hebat sebelum kamu. Nah itu wa aksara dan lebih banyak apanya malan hartanya, bahkan mereka lebih kaya dari kamu. Kamu kere kok apa terima tak pateni kan gitu, kurang lebih begitu ya. Min malik man yaitu orang-orang malaka yang menjadi raja. Wa aksara dan lebih banyak apanya walad dan anaknya. Min auladika dari anak-anakmu. Sumaya kuru maka lalu berkata lahu kepada orang yang nak mati tadi, siapa malakul mauti malaikat mati, kaifa bagaimana ra'aita memandang siapa engkau dunia kepada dunia fayaqulu maka berkata siapa orang yang nak mati tadi, yang nak dicabut nyawanya, ra'aituha melihat siapa saya kepada dunia itu, melihatnya mukarotan sebagai yang apa? Reget, kotor, pengkhianat Pak ya, tipu daya, godarotan dan juga kotoran. Jadi orang itu nanti kalau nak mati ya kan, itu baru nampak dunia yang dia kumpulkan, dunia yang dia banggakan ya kan, dunia yang dia bela-belain meninggalkan beribadah kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, meninggalkan ngaji itu. Orang hitung dia ngumpulkan dari pagi sampai malam ibaratnya. Nah, itu ketika nak mati itu nampak ya Allah menjijikkan, dia nak megang jijik. Nah, itu gambarnya begitu. Nanti kalau nak mati itu nengok dunia itu begitu. Makanya ada hadisnya Bang ya, hadis qudsi ya. Andaikan dunia ini kok lebih berharga dari satu sayap nyamuk saja, nah, maka Allah tidak akan bagikan dunia ini kepada orang-orang yang kafir. Tidak akan dibagikan kepada orang-orang yang beriman. Saking tidak ada gunanya dunia ini. Dunia yang berguna hanya dunia yang kita gunakan untuk menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendukung segala fasilitas peribadatan atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau nak mati nampak dunia itu, jijik kita nengoknya. Kalau sekarang ialah seolah-olah menggiurkan, ya kan, bahkan dapat duit 100-200 direwangi tukaran ya tuh ya, direwangi padu sama Pak Janis ya kan, sampai sidang-sidang tidak karu-karuan, padahal sengsaranya minta ampun. Nah itu nanti kalau kita tengok nak mati itu, wes ya Allah, dikasih tidak mau, jijik nian kita nengoknya. Nah itu nanti baru namanya ainul yakin, nampak di mata kita keyakinan kepada Allah, kebenaran bahwa dunia itu adalah tipu daya dan menjijikkan.
Sumayah luku maka lalu menciptakan siapa Allah Ta'ala ad-dunya kepada dunia ala suratin atas suatu bentuk. Fatakulu maka lalu berkata siapa dunia, ya asi, hai orang yang bermaksiat. Amma tastahi, apa engkau tuh enggak malu? Angta adapun engkau itu adnabta, berdosa siapa engkau di dunia ini. Jadi dunia itu nanti diserupakan oleh Allah suatu bentuk dan bisa ngomong. Yang kita bela-belain mati-matian itu, ya kan, meninggalkan segala-galanya demi dunia itu, nanti kalau nak mati itu ngomong, bahasa kasarnya dancuk gitu toh. Dancuk. Kabarnya begitu, ya gitu. Amat tasahi, apa kau tuh tidak malu? Angta adapun engkau itu adnabta, berdosa siapa engkau, berbuat dosa siapa engkau di dunia, di dalam dunia ini. Walam tamnak, dan tidak mencegah siapa engkau nafsaka kepada nafsumu anil ma'asi, dari kemaksiatan. Tiap hari bermaksiat kepada Allah, ya kan, entah mulutnya, entah tangannya, entah matanya, entah pikirannya, entah hatinya, ya kan. Itu yang caknya ibaratnya sholat, yang dipikirkan ya dunia, ngaji ya yang dibahas dunia, ngobrol yang dibahas dunia, bahkan mimpi loh tentang dunia. Nah itu kalau kita itu. Nah itu besok itu kalau nak mati itu baru kita tahu, nampak bahwa itu menjijikan, tidak ada gunanya selain hal-hal yang itu memang kita gunakan untuk fasilitas menuju kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih ngomong lagi, ada tambahan dia ngomong dunia itu. Innaka, sesungguhnya engkau, hei orang yang nak mati, tolab tani, mencari siapa engkau, ni kepadaku, wama tolab tuka, dan tidak mencari siapa aku kepadamu. Wong goblok, kurang lebih begitulah. Kau dulu sibuk nyari aku, sedangkan aku tidak nyari kamu. Walam tafroko baina halalin wa haramin, dan walam tafrok, dan tidak membedakan siapa engkau, tidak membedakan baina halalin, antara yang halal, wa haramin, dan yang haram. Aduh pak, kok nyari yang halal, nyari yang haram ini susah, kata Pak Dar. Tapi mudah-mudahan kita jangan begitulah. Masih banyak yang halal ya. Walaupun memang nak halal murni itu susah, cuman yang penting itu jangan nyata-nyata yang haram gitu loh. Jangan yang ibaratnya nyata-nyata hak pun kalau itu haram. Itu. Jadi tidak mau bedakan lagi entah halal, entah haram ya kan. Pokoknya dapat duit. Itu. Kalau bisa jangan begitu. Pokoknya kita latihan karena sudah ngaji, belajar sedikit demi sedikit. Akad ya yang jelas secara syariatnya. Donang tu menyangka siapa saya anaka, sesungguhnya engkau itu latafarokot dunia, latafarokot, tidak akan pisah siapa engkau dunia kepada dunia. Kau donang tahu gitu ya, donang tahu menyangka siapa engkau anaka, sesungguhnya engkau itu latafarokot, tidak berpisah siapa engkau dunia kepada dunia. Anggapmu ya, kamu itu tidak akan terpisah dari dunia ini. Mati pasti kau nak mati, pisah dengan dunia ini. Pak ini maka sesungguhnya saya itu bariun, tidak bertanggung jawab atau berlepas tangan mingka darimu. Wamin amalika, dan dari amalmu, perbuatanmu aku pun tidak bertanggung jawab. Wayaro, dan melihat siapa orang yang nak matek tersebut, melihat malahu kepada hartanya. Kot wakoa, sudah jatuh fil milki goirihi, di tangan orang lain. Begitu tek mati, ya kan nampak hartonya. Nanti ini untuk si fulan, ini untuk si B, ini untuk si C, yang ini untuk ini, tidak kebagian lagi di alam kubur. Ya. Fayaqulu, maka lalu berkata apa almalu, hartanya tadi, ya asi, hai orang yang kurang ajar, bermaksiat. Kasab tani, mencari siapa engkau ini kepadaku, bigori hakin, dengan tanpa kebenaran, tanpa mengikuti aturan. Yang penting kau menang, kuat, hebat, dapat. Walam tasrofni, dan tidak menggunakan siapa engkau ini kepadaku untuk kebaikan. Walam tata sodak, dan tidak mensodakokan siapa engkau bi kepadaku, alal fukoroi, atas orang-orang yang fakir, wal miskini, dan orang-orang yang miskin. Kalau perlu orang miskin kau gencet. Al yauma, di hari ini, rasakno, kot wakok ta, sudah jatuh siapa engkau fi malakil, di dalam milik goiruka, yang kot wakok tu sudah jatuh siapa saya fi milki goirika, di dalam miliknya selain engkau. Tengok. Nah, kini kalau mudiar kok mati kok. Aku ndak bukan milikmu lagi, milik orang lain sudah. Macam itu kau rewangi ya Allah. Sampai berebut
begelut-gelut, wes macam-macam pokoknya. Nah, gini rumusnya Pak Dar ya. Nah, supaya Pak Janis tidak bingung, siapapun tidak bingung. Gini, dunia itu ada yang miliki, ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nak belajar ibaratnya pikirannya tenang, pokoknya ndak usah mikir itu. Ada yang ngatur sendiri. Biarlah kalau yang nak mikir, mikirlah nanti yang seperti dicontohkan ini tadi. Kalau bisa kita ndak usah mikir itu. Dunia ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita sok-sok ngatur dunia ini. Nah, itu intinya begitu kurang lebihnya, supaya pikiran kita tenang, nyaman, ya kan. Macam mana kita biar sampai ke level itu, latihan. Nah, itu. Wadzalika, dan demikian itu apa yang dikatakan harta kita tadi ketika kita mau mati. Qaulu ta'ala, dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, hari ini ketika mati kita itu, ya. Itulah tangfa'u, tidak ada manfaatnya sedikit pun apa malun harta wala banunun, dan juga tidak ada manfaatnya apa anak-anak kita. Ya, kecuali anak-anak kita yang kita didik dengan baik, mengabdi kepada Allah, ya kan. Nah, itu baru ada manfaatnya untuk kita, harta-harta yang kita sedekahkan, kita gunakan untuk fasilitas kepentingan agama, ya kan, untuk fasilitas ibadah kita biar nyaman, enak, cepat. Nah, itu kan. Jadi harta yang seperti ini itu harta yang kita gunakan bukan untuk fasilitas kita kepada Allah, tapi malah menjadikan kita semakin mundur, semakin lupa kepada Allah. Maka seperti ini tadi kisahnya. Tapi insya Allah harta yang kita gunakan itu untuk fasilitas kita semakin enak, semakin nyaman, semakin semangat, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, ya insya Allah ada manfaatnya. Tapi kalau harta itu menjadikan kita lalai sholat, lalai ngajar anak, lalai sodako, lalai untuk jamaah, lalai untuk ngaji, yang kita cari tadi menjadikan kita jauh dari Allah, yaitu yang harta yang seperti ini. Tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Ilaman, kecuali orang-orang yang datang, siapa orang tersebut Allah kepada Allah, datangnya tadi biqalbin, dengan hati salimin, yang selamat. Nah, bersih. Artinya di mana Pak Janis? Harta itu di tangan wae. Di tangan. Jangan sampai di hati. Nah, caranya begitu. Latihan. Nah, di tangan wae. Jangan sampai di hati. Artinya jangan bersedih tentang harta. Iya Pak. Bapak enak nian ngomong. Lah aku lah susah nian Pak. Enggak cukup-cukup. Andaikan kita merasa enggak cukup, itu berarti masih ada yang salah di kita. Entah apa kita perbaiki, ya. Faqyaqulu, maka lalu berkata siapa orang-orang tersebut, Rabbi irji'un, Rabbi wahai Tuhanku, irji'uni, semoga engkau mengembalikan siapa engkau nih kepadaku. Ya Allah, mbok kau balikkan ya Allah, hidup lagi. Nah, itu kalau sudah mati. La'alli a'malu sholihah. Nah, mungkin nanti ya Allah, a'malu, beramal siapa saya, sholihan, kepada amal yang soleh, fima, di dalam segala sesuatu, tarok tuh, yang sudah meninggalkan siapa? Saya. Selama ini, ya kan, sudah dengar bahwa bagaimanapun sholatlah, bagaimanapun ngajilah, bagaimanapun ke masjidlah, bagaimanapun sodakohlah, bagaimanapun berbuat baiklah. Lah ternyata karena kita mengikuti hawa nafsu dan tipu daya dunia tadi, kita tinggalkan itu. Akhirnya ketika mati, nah itu baru tahu, oh rupanya ya Allah balikkanlah saya sedetik, weh. Padahal ngamal sedetik itu sudah dikasih balasan oleh Allah. Ternyata selama ini kita leha-leha, kita gunakan umur dan harta kita untuk hal-hal yang tidak penting, kadang untuk kemaksiatan pula, kan itu. Nah itu, makanya seperti itu, ya Allah balikkanlah. Nah ternyata sudah tidak bisa balik karena jatah ajalnya, jatah dia untuk berbuat kebaikan di dunia ini sudah habis karena tidak digunakannya untuk kebaikan. Jadi nyesel. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa Allah, berfirman siapa Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa, ketika datang apa ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna, maka tidak akan bisa mengakhirkan siapa orang tersebut saatan, satu saat pun, satu detik pun, wala yastaqdimuna, dan juga tidak bisa
memajukan walaupun sedetik pun. Maksudnya kita, ya, jangan salah. Bolak-balik sudah saya terangkan. Kalau kita nggak bisa, tapi kalau Allah bisa. Yamhullahu mayasa wa yusbit mayasa, menghapus siapa Allah segala sesuatu yang Dia kehendaki, dan Allah pun mampu untuk menetapkan apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, atas hak Allah lah segala Dia kuasa. Nah, kalau kita tidak mampu, tapi kalau Allah mampu, itu makanya suruh sedekah, silaturahmi supaya memperpanjang umur. Tapi sudah ditentukan Pak, betul. Tapi kan haknya Allah. Nah, kan Dia maha sekena gue. Nah itu ya, sifat jais Allah harus ingat, maha sekena gue. Nah, kalau kok kita maha sekena gue, nah itu nyaingi Allah, jangan termasuk syirik gitu. Kalau dalam bahasa tasawuf. Sumaya khudu, maka lalu mencabut siapa malaikat maut ruhahu kepada rohnya orang tersebut. Ingkana, maka jika ada siapa orang tersebut ada itu mukminan, orang yang beriman kepada Allah, ala sa'adati, maka dia akan dalam keadaan bahagia. Wa ingkana, dan jika ada siapa orang yang dicabut nyawanya tadi itu kafiron, orang yang kafir, au munafikon, atau orang munafik, ala syaqwati, maka atas kecelakaan. Liqaulihi ta'ala, karena atas dasar dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, begitulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang nantinya jadi celaka. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan untuk orang-orang yang tidak baik atau kafir, munafik dan lain sebagainya tadi, lafi sijjini, maka tentu pasti akan ditempatkan oleh Allah di neraka sijjin. Mudah-mudahan kita tidak ke sana, ya kan, tamasya tapi nggak usah ke sana gitu ya, itu. Walal mu'alif rahimahullah wallahu alam. Babul khamis, baru yang ditanyakan Batur, bab yang kelima, fi ahwalil malakul mauti, di dalam caranya malaikat maut, kaifa, bagaimana ya khudul arwahi, mencabutnya nyawa. Lah ini besok kita supaya tahu caranya gimana sih malaikat maut itu nyabut nyawa kita. Nah, malaikat Israil nah itu besok malam Rabu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis Pak Dar denger ya lah, ora ya lah, pokoke ngono.